Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi dalam edukasi kelas online bersama saya hari ini Coach Iil. Nah teman-teman, sebelum kita masuk dalam materi hari ke-9, teman-teman saya ini memperkenalkan diri ya. Ini adalah foto before after saya. Dulu saya sebelum program nutrisi Herbalife kelebihan berat badan. Berat badan saya dulu sebelum program 72 kg. Alhamdulillah, program turun berat badan bersama nutrisi Herbalife menjalankan hidup aktif, lifestyle yang baik, ya, cukup asupan nutrisi, turun 15 kilo. Nah, sebelahnya suami saya tercinta. Suami saya juga ikut program nutrisi ini bersama saya dan keluarga. Alhamdulillah, suami saya turun 8 kilo, lingkar perutnya menyusut, yang dulunya lingkar perutnya ukuran celana 36 menjadi 32 ukuran celana, ya. Nah, teman-teman, saya kembali naik berat badan karena saya hamil anak ketiga, bukan karena makan. Di sini ada foto before after saya juga. Di situ saya kelebihan kembali berat badan, kembali seperti semula saya program sebelum program nutrisi Herbalife. Turun berat badan kembali setelah melahirkan anak ketiga, dan alhamdulillah sekarang sudah kembali ideal. Insya Allah akan lebih sehat dan bugar kembali. Nah, perkenalannya sudah cukup ya. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Teman-teman masih ingat hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Insya Allah sudah menyimak dan sudah dilakukan. Setuju ya? Nah, hari ke-9 Il akan berbagi tentang materi olahraga dan manfaatnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada talking point yang biasa kita dapatkan di Nutrition Club. Tapi kali ini kita bagikan via online khusus teman-teman di rumah agar teman-teman bisa mengulang dan bisa mempelajarinya lebih detail lagi di rumah. Ya. Nah, teman-teman, kita di sini berbicara tentang olahraga dan manfaatnya. Berapa perbandingan antara yang dibakar dengan yang dimakan? Itu ya, judulnya itu. Artinya pada saat kita selesai olahraga pasti merasa lapar. Pasti biasanya orang-orang awam mencari makan, benar ya? Nah, terjadilah makanan yang tidak dibutuhkan kembali masuk ke dalam tubuh setelah kita berolahraga. Kita akan belajar di sini, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada jenis-jenis makanan. Ada donat coklat, biskuit coklat, mayones, kacang, burger keju, bubur ayam dan segala macam. Di sampingnya merupakan porsi dari makanan tersebut. Ya, porsi dari makanan tersebut. Donat itu 1 donat gitu, dan biskuit itu ada 4 biskuit dan seterusnya. Nanti teman-teman ada lihat di slide ya. Terus yang berikutnya di sini ada angka kalori yang terkandung dalam makanan tersebut. Angka kalori ini mewakili porsi dari makanan yang ada di sini. Nah, setelah itu di bagian sisi paling kiri, paling kanan teman-teman, itu merupakan jenis olahraga yang harus dilakukan pada saat kita memasukkan angka kalori pada makanan tersebut. Il ambil contoh ya. Il ambil contoh, kita lihat di sini, donat coklat. Ya, donat coklat ini teman-teman porsinya 1 donat. 1 donat itu ada terkandung sebanyak 360 kalori. 360 kalori, kita harus membakar kalori yang terkandung di dalam 1 donat itu setara dengan 1 jam main kasti. Teman-teman bisa bayangin nggak? Adil nggak? Kita cuma makan 1 donat, terus habis itu kita harus membakarnya sebanyak 1 jam main kasti tanpa berhenti. Bisa bayangin kalau misalnya kita sudah habis main kasti pasti lapar lagi, yang ada makan lagi, nggak selesai, nggak kebakar kalorinya. Ya, itu contoh kecil. Nah, sekarang Il mau bercerita di sini pengalaman pribadi Il. Ya, pengalaman pribadi saya tentang olahraga. Sebelumnya saya mau menanyakan kepada teman-teman. Teman-teman ada nggak yang berpikiran bahwa aku mau turun berat badan, aku harus olahraga? Ada nggak yang punya pikiran olahraga itu untuk turun berat badan? Ada ya, saya dulu seperti itu. Il dulu melakukan olahraga itu dengan niatan untuk turun berat badan. Akhirnya saya memilih olahraga karena terpaksa untuk melakukannya. Karena apa? Karena mau turun berat badan, mau langsing gitu kan. Nah, saya waktu itu memilih aerobik
karena biasa dong kalau untuk wanita kan sukanya pasti aerobik ya. Nah setelah itu saya melakukan aerobik kurang lebih satu jam lebih atau kurang lebih 70 menit sama BL atau segala macam. Oke, kita sekarang langsung baca aja ya. Kita langsung baca di sini. Teman-teman, 70 menit senam aerobik itu akan membuang sebanyak 414 kalori. Ya. 70 menit senam aerobik akan membakar sebanyak kurang lebih 414 kalori. Itu kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak berhenti ya, non-stop gitu loh. 70 menit itu non-stop. Nah, setelah saya olahraga aerobik, saya pulang dari studio tersebut, saya lapar. Ya, ingat ya, ini pengalaman pribadi saya. Mungkin teman-teman ada yang mengalami. Setelah saya keluar dari studio aerobik tersebut, akhirnya saya lapar dan saya cari makan. Biasanya pada saat di sore hari, tukang-tukang abang nasi goreng pasti sudah pada nongkrong, bener ya? Nah, akhirnya saya nongkrong lah, ikut nongkrong di tukang nasi goreng tersebut. Bukan bikin nasi goreng, tapi makan nasi goreng. Ya, nah jadi teman-teman, saya makan kembali nasi goreng. Nasi goreng kita cari di sini. Nasi goreng, oke sip. Nasi goreng itu kurang lebih satu piring, satu porsinya sebanyak 570 kalori. Teman-teman bisa bayangin nggak? Satu porsi nasi goreng saya memasukkan kembali 570 kalori. Artinya, saya sebelum makan nasi goreng saya sudah mengeluarkan kalori dengan cara berolahraga, dengan cara senam aerobik tersebut. Kita mengeluarkannya sebanyak 414 kalori. Kita hitung-hitungan sekarang ya. Kita hitung-hitungan. Jadi pada saat itu kita berhitung 570 kalori. 570 kalori saya masukkan kembali. Nah, saya mengeluarkannya 414 kalori. Artinya apa? Saya bukannya untung, malah saya buntung. Teman-teman bisa hitung dengan kalkulatornya atau dihitung dengan sendiri. Berapa saya buntungnya? Artinya saya memasukkan kembali 570 kalori. Saya tekor sebanyak 156 kalori, teman-teman. Bisa bayangin nggak? Itu terjadi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dan berbulan-bulan. Wajar. Pada saat itu saya merasa frustasi, saya merasa ini tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena saya belum mendapatkan ilmu, saya belum mendapatkan yang namanya edukasi seperti sekarang. Nah, setelah saya melakukan itu bertahun-tahun gitu ya, tapi kok berat badan saya gak turun-turun, malah justru cenderung naik. Akhirnya saya frustasi. Dan banyak juga teman-teman di sana juga mempunyai pendapat percuma olahraga, saya nggak mendapatkan hasil turun berat badan, yang ada saya naik berat badan. Ya wajar, karena pada saat pembakaran terjadi tidak seimbang dengan pemasukan yang kita masukkan kembali. Nah, jadi ingat ya teman-teman ya, kita harus bijak mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan mau buntung, harus untung. Nah, bagaimana solusinya? Solusi yang terbaik dan tepat setelah kita melakukan olahraga itu adalah memasukkan kembali energi yang terbuang. Tapi dengan catatan, energi yang masuk ke dalam diri kita itu harus rendah lemak, tinggi nutrisi, ya, dan tinggi protein pastinya. Karena apa? Pada saat kita berolahraga, kita sudah kehilangan massa otot, kita harus mengcovery kembali energi dan stamina kita serta membentuk otot yang ada di dalam tubuh kita agar menjadi lebih kuat dan padat. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita sudah menemukan solusi terbaik dan tepat untuk kita selesai olahraga. Nah, teman-teman, di sini ada shake dan PPP, ya. Setelah kita berolahraga, kita konsumsi nutrisi ini. Kenapa? Karena pertama, manfaatnya untuk merecovery tenaga kita. Yang kedua, mericas kembali energi yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, membentuk massa otot. Pada saat teman-teman melakukan olahraga, mengeluarkan keringat, pada saat itu juga keluar keringat bersama dengan lemak. Sisa tempat yang ada di dalam tubuh kita itu, tempat yang ada di dalam tubuh yang diisi sama lemak terlebih yang ada di dalam tubuh kita akan menjadi kosong. Nah, kesempatan itu akan kita berikan kepada protein untuk mengisi tempat yang kosong di dalam tersebut dengan otot. Ya, teman-teman.
kita mengkonsumsi ini kalorinya juga sangat rendah. Itu manfaat yang berikutnya. Kalorinya sangat rendah. Kalau kita mengkonsumsinya setelah kita berolahraga hanya 125 kalori kurang lebih. Anggap aja deh 130 kalori. Bisa bayangin nggak? Kita tadi olahraganya aerobik 414 kalori. Terus kita mengkonsumsinya kurang lebih shake dan PPP ini 130 kalori. Kita masih bisa menyimpan atau membuang kalori yang tidak terpakai itu sebanyak 284 kalori. Wow, luar biasa ya. Wajar dong pada saat kita selesai olahraga, kita minum shake dan PPP, kita bisa turun berat badan dan kita merasa lebih sehat dan bugar, teman-teman. Ya. Ini adalah solusi terbaik untuk kita selesai berolahraga. Kalau teman-teman ada budget lebih, teman-teman bisa saat olahraga atau sebelum berolahraga mengkonsumsi cairannya. Hidrasi yang harus kita butuhkan itu terdapat dari energi dan termo atau HC atau herbal konsentrat. Nah, energi ini kita gunakan sebelum kita berolahraga. Fungsinya untuk mendapatkan stamina agar kita tidak loyo pada saat kita melakukan olahraga tersebut. Saat kita berolahraga, ya, saat kita melakukan olahraga, sepanjang olahraga kita membantu metabolisme tubuh kita, percepatan pembakaran lemaknya dengan teh herbal konsentrat. Oke, nah jadi kalau ini bisa nggak Mbak dikonsumsi dua-duanya sekaligus, energi sama termo dalam satu waktu? Boleh, nggak masalah ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita setelah olahraga dengan shake dan PPP itu sangat luar biasa. Oke ya, jadi semangat untuk berolahraga, selalu mendapatkan semua produknya dari konsultannya masing-masing. Hubungi konsultannya untuk mendapatkan schedule harian olahraga dan schedule harian untuk mengkonsumsi nutrisi setelah berolahraga. Ya teman-teman ya, karena olahraga kita juga butuhkan untuk meningkatkan metabolisme tubuh agar semua tubuh kita, mesin di dalam tubuh kita ikut aktif. Pada saat tubuh aktif akan terjadi pergerakan yang sangat luar biasa, di mana dia akan membuang yang tidak dibutuhkan, akan menyerap yang dibutuhkan sebanyak mungkin. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih, materi hari ke-9 kita sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.